Sahabat Ari Gunawan, hari ini saya ingin memberikan 5 tips perencanaan penting untuk membantu bisnis Anda bertahan dari pandemi COVID-19. 5 tips ini memang saya dedikasikan untuk pengusaha UMKM, karena menurut saya pengusaha UMKM ini sangat-sangat membutuhkan tips-tips seperti ini sehingga mereka agar mampu bertahan, mampu melakukan bisnis saat pandemi yang sangat mengganggu ini terhadap kelancaran bisnis mereka. Tapi mohon keikhlasannya, sahabat, subscribe, like, and share sebelum saya lanjutkan. Terima kasih. Keadaan saat ini Anda tentu sudah melihat dan mendengar di mana ekonomi kita nggak bagus lah. Anda lihat sana-sini, tidak hanya di Indonesia juga, di negara-negara lain juga nggak bagus. Nah, untuk mengantisipasi ini, pemilik usaha kecil ini harus kita bantu. Kita berikan tips-tips agar bisa melakukan perencanaan yang baik. Bisa melakukan perencanaan masa depan sehingga nantinya meskipun dalam keadaan pandemi dan nantinya setelah pandemi ini mereka agar tetap survive, agar tetap hidup, tetap bisnis dan berkembang. Karena ini adalah sokok guru kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, UMKM. Makanya kita harus coba bantu semaksimal kita bisa, kita bantu agar mereka bisa survive. Yang penting bagi kita adalah kita berikan masukan sebaik mungkin kepada mereka dan kita bimbing, insya Allah dengan bimbingan ini kalau memang mereka berkenan bisa membantu bertahannya bisnis mereka dan berkembangnya bisnis setelah COVID. Sahabatku, tentu Anda juga sudah mendengar keluh kesah mereka. Apa keluh kesah mereka? Keputusasaan, kesuraman dalam bisnis, adanya isolasi dalam bisnis, depresi, betul. Nah, apa yang terjadi? Pelanggannya kadang-kadang datang. Yang biasa ramai sepi. Semuanya terbatas, semua dibatasi. Singkat kata, pusing kepala. Itu yang terjadi pengusaha sekarang. Termasuk pengusaha UMKM. Padahal UMKM ini adalah sokok guru. Dan yang perlu diingat, UMKM itu biasa hidup di week to week. Nah, kata-kata itu kita dengar selama masa pandemi. Anda mendengar nggak bahwa teman-teman UMKM Anda menolak? Tentu Anda mendengar. Ayo, kita coba bantuin supaya mereka bisa survive, supaya mereka bisa membuat sesuatu sehingga setelah pandemi ini lewat, mereka berhidup dengan baik. Nah, menurut saya sih, sahabatku, dengan keadaan seperti ini, kalau saya sih berpikir sebaliknya. Sebaliknya ke apa? Sebaliknya, saatnya sekarang kita berpikirkan perencanaan bisnis untuk ke depan, untuk yang sekarang ini kita coba olah lagi. Dan ini merupakan suatu keharusan UMKM untuk berpikir kembali, memikirkan rencana strategisnya, kelangsungan bisnis perusahaan. Sehingga ketika pemulihan dimulai, insya Allah dan pasti akan terjadi suatu saat nanti, suatu hari nanti, bahwa akan kembali menjadi normal ataupun new normal. Nah, di mana UMKM ini telah mempersiapkan rancangan bisnis yang matang dengan penuh dengan perhitungan, sudah dianalisa bagaimana produk development-nya, produk berdasarkan market research, produk development-nya dipikirkan juga berdasarkan keinginan dan kemauan pelanggan, what the customer need, dan diproduksi sesuai keinginan dan kemauan pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Jadi memproduksi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi kalau berdasarkan kebutuhan pelanggan, insya Allah dibeli sama pelanggan dan banyak yang akan dibeli dan akan growth dengan baik. Oleh sebab itu, teman-teman, sahabat Ari Gunawan,
Perencanaan melibatkan banyak aspek bisnis yang berbeda. Tetapi saya ingin memberikan saran, pertimbangkanlah 5 area berikut ini di dalam membuat suatu bersama. Ada 5 yang saya coba pick up di dalam perencanaan yang harus dilakukan. Yaitu pertama adalah bagaimana perencanaan terhadap pendekatan strategis perusahaan kita. Yang kedua, perencanaan terhadap pemasaran, perencanaan terhadap aliansi, perencanaan keuangan, dan perencanaan karir. Saya akan memulai dengan pendekatan strategis. Ada banyak pendekatan strategis, tetapi yang paling penting itu adalah cara kita masuk atau menciptakan pasar yang kompetitif. Itu satu. Ayo pikirkan betul, wahai saudaraku pemilik UMKM. Pikirkanlah bagaimana menciptakan produk yang kompetitif di pasar yang kompetitif. Bagaimana kita bisa menurunkan COGS, bagaimana harga kita affordable, kualitasnya bagus. Nah, ini perlu dipikirkan betul. Dan apakah produk kita sudah sesuai di pasar atau belum? Apakah produk kita sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau belum? Ini perlu dipikirkan pendekatan-pendekatan strategis. Nah, di dalam pendekatan strategis, berusahalah untuk menjadi penyedia dengan biaya yang rendah. Jadi apa? Berusaha untuk menjadi penyedia dengan biaya yang rendah. Efektif dan efisien itu akan menimbulkan biaya rendah. Yang kedua adalah memiliki produk layanan berkualitas lebih tinggi daripada pesaing kita. Pikirkan betul supaya produk kita punya keunggulan. Supaya produk kita itu jos. TOP, BGT, HBTSK, top banget, hebat sekali. Bagaimana caranya kita membuat produk yang kualitasnya itu lebih baik? Analisalah produk kompetitor. Apa kelebihan kekurangan? Bagaimana kita membuat produknya lebih baik daripada produk kompetitor? Menurut saya juga fokus pada ceruk pasar yang sempit aja, tapi harganya bagus. Fokus, fokus, fokus. Nggak usah terlalu lebar betul pasarnya dalam keadaan sekarang ini dan ke depan setelah COVID. Kalau toh nanti kita sudah kuat, kita coba generalis juga nggak apa-apa. Sekarang fokus dulu, fokus pada pasar yang sempit. Nah, jika dari ketiga pendekatan ini, saudaraku, sahabat Gunawan, Anda belum menemukan sesuatu strategis, langkah yang harus Anda lakukan adalah buatlah tim Anda itu efektif dan efisien. Tim yang ada. Bikinkah profesional tim Anda sehingga Anda bisa memberikan pelayanan yang baik. Bagaimana Anda menciptakan pelayan yang baik, after service-nya baik, menyapa pelanggan yang baik, mendengarkan keluhan pelanggan baik, memberikan pelayanan misalnya delivery sampai rumahnya dengan yang baik. Dan semuanya pendekatan-pendekatan jasa yang dapat menusuk hati, dapat masuk di dalam hati sang pelanggan. Sehingga akan terjadi suatu hubungan emosional antara perusahaan Anda dengan pelanggan Anda. Dan kalau itu sudah terjadi, wahai saudaraku, kalau dia sudah cinta, kemanapun kejar. Bagaimana seperti kita? Kalau kita juga sudah cinta seseorang, kita kejar juga kan? Nah, begitu juga dengan produk. Kalau dia sudah cinta, sudah masuk di dalam satu pari, dimanapun produknya akan dicari. Insya Allah. Nah, yang kedua adalah masalah pemasaran. Tip yang kedua. Meskipun sales turun, jangan hilangkan pemasaran. Karena pemasaran ini adalah menghubungkan perusahaan Anda dan produk kepada pelanggan. Kalau masalah terkait biaya pemasaran, prioritaskanlah mana yang dikurangi, mana yang harus tetap jalan. Tapi jangan dihilangkan semua biaya pemasaran. Itu akan mematikan bisnis Anda. Karena pemasaran itu adalah penghasil uang. Jadi ingat, pemasaran adalah penghasil uang. Jadi jangan hilangkan itu. Ketika bisnis mulai mengalami kemajuan, baru nanti tidak lagi. Disusun lagi biaya-biayanya, di mana dikembalikan lagi kepada posisi yang semula atau yang lebih baik.
Pemasaran adalah bagian integral daripada bisnis. Bisnis apapun mesti ada pemasaran. Tidak dapat diabaikan, saudaraku. Bahkan selama masa-masa sulit itu, justru pemasaran ini harus kreatif. Harus penuh ide. Harus beda dengan orang lain. Harus out of the box. Harus masuk di dalam hati sanubari pelanggan kita. Bagaimana menciptakan yang dinamakan emotional relationship kepada pelanggan. Kalau itu bisa terjadi, insya Allah akan menolong pada suatu situasi apapun. Keadaan pandemi pun, keadaan non-pandemi itu pun. Karena pelanggan sudah cinta kepada kita. Cinta kepada produk kita, cinta kepada perusahaan kita. Siapa yang harus melakukan? Anda yang di pemasaran. Memiliki strategi pemasaran membuatkan Anda terhubung dengan pelanggan saat ini. Mengidentifikasi pelanggan potensial itu yang paling penting. Dan kemudian meyakinkan. Jadi cari pelanggan potensial, yakinkan. Dengan berbagai cara. Berikan informasi. Ingat bahwa di dalam proses penjualan itu ada beberapa step. Dari tidak kenal menjadi kenal. Kenal menjadi coba. Mencoba, enak. Beli terus, puas, menjadi habit. Kalau sudah habit, itu udah cinta. Kemanapun produk Anda akan dicari. Dan kalau produk Anda tidak, dia marah-marah. Marah-marah ya. Itu yang harus kita lakukan. Ketiga, aliansi, wahai saudaraku. Dalam keadaan seperti ini, memang kita butuh aliansi. Aliansi strategis dengan perusahaan lain. Coba Anda cari juga di mana perusahaan-perusahaan yang punya coverage-nya bagus dan pembayarannya bagus. Ingat, coverage-nya bagus dan pembayarannya bagus. Dan itu untuk cara menghasilkan uang. Misalnya Anda kemarin-kemarin hanya fokus di Jakarta. Coba cari aliansi yang bisa cover Bekasi, bisa cover Tangerang, bisa cover Bandung. Ya. Tapi ingat, harus dilihat dua. Covernya bagus, pembayarannya bagus. Lihat sejarah mereka, lihat siapa yang mereferensi. Jangan abaikan itu. Kalau enggak, pengen untung malah buntung. Nah, kenapa dengan aliansi itu Anda bisa masuk di dalam akses pasar yang baru juga. Akses pasar lama yang tidak ada cover bisa di cover. Akses pasar baru yang belum ada cover bisa di cover. Dan Anda bisa masuk dalam pasar sebelumnya. Itu sangat menguntungkan aliansi. Cari perusahaan yang bisa Anda ajak aliansi dan evaluasi dulu masalah coverage-nya dan masalah pembayaran. Itu nomor satu syarat. Coverage-nya bagus, pembayaran bagus. Kalau dua ini nggak bagus, nggak usah dipilih daripada nanti Anda rugi, daripada Anda buntung. Kita lanjutkan yang keempat, masalah keuangan. Bisnis tanpa nggak ada uang itu sama dengan badan nggak ada darahnya. Badan tidak ada darahnya. Oleh sebab itu di dalam keuangan ini harus direncanakan betul. Jangan sampai secara pembukuan untung tapi secara cash flow kesulitan, bikin pusing kepala. Rencanakan dengan baik. Mana modal yang harus saya taruh untuk produk ini, produk yang fast moving, produk yang tidak fast moving, rencanakan dengan baik. Bagus. Tanpa perencanaan yang tepat, operasi Anda bisa gagal, gagal total. Yang kelima, masalah karyawan. Masalah karyawan ini dalam pandemi ini coba dievaluasi juga. Ya memang kalau memang kita omsetnya turun, karyawan juga bisa dirumahkan, tapi juga ada perencanaan untuk kapan dia bisa kembali lagi untuk bekerja. Yang kedua juga kalau toh nantinya karyawan itu kalau kita ambil lagi untuk bekerja kembali, evaluasi juga apakah cocok dengan pekerjaan yang akan dikerjakan ke depan, karena mungkin sudah ada perubahan diversifikasi produk. Carilah karyawan yang cocok dengan perusahaan Anda, dengan produk yang akan Anda produksi. Daripada merekrut karyawan baru,
izinkanlah saya menyarankan karyawan itu memang perlu training, memang perlu diadakan pelatihan, tapi ya nggak apa-apa, itu risiko daripada perusahaan. Karyawan adalah aset paling berharga di dalam bisnis Anda. Jadi rencanakan dengan jelas betul aspek ini, menempatkan karyawan yang benar dengan tempat yang benar, jadikanlah karyawan itu sebagai mitra, jadikanlah karya itu sebagai pendukung perusahaan Anda, karyawan sebagai penghasil uang di dalam perusahaan Anda, didiklah dengan baik, coachinglah dengan baik, Anda harus jadi mentor yang baik, sehingga mereka menjadi bisa, dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi bisa sekali, top, menghasilkan untuk perusahaan, menghasilkan untuk Anda. Kantong Anda tergantung kepintaran karyawan di dalam mengambil uang di pasar. Oleh sebab itu perlu kemampuan di dalam menjalankan pekerjaan. Dan ingat, saya garis bawahi, kalau Anda merumahkan karyawan Anda selama pandemi, rencanakan kapan dia akan bisa atau bagaimana karyawan akan dikerjakan kembali. Prioritaskan karyawan yang lama, jangan ambil karyawan baru. Itu tip yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Saran saya kepada Anda, buat cetak biru untuk masa depan menghadapi situasi new normal. Ya, yang pertama, meskipun saran saya, meskipun kelangsungan hidup bisnis daripada kita mungkin agak seret hari ini, aktivitas harus dilakukan. Rencanakan bisnis, bahkan jika hanya untuk kuartal atau 6 bulan, tetap kita rencanakan. Yang kedua, perencanaan yang tepat saat ini dengan pemikiran ke depan, untuk masa depan memungkinkan implementasi dengan jadwal yang masuk akal, yang logik kalau bikin perencanaan. Jika Anda memilih untuk menunggu sampai waktunya tepat sebelum merencanakan dan melaksanakan tindakan, Anda mungkin akan kehilangan opportunity. Jadi rencanakan sekarang, lakukan, rencanakan, lakukan se-efisien mungkin, se-efektif. Itu yang harus Anda lakukan. Jika Anda memilih untuk menunggu sampai waktunya tepat, hilang kesempatan. Pada waktu nanti keadaan new normal. Perencanaan adalah cetak biru, sahabatku, untuk membangun bisnis yang kokoh. Ini adalah peta jalan untuk memadu perusahaan Anda menuju kesuksesan. Jarang ada bisnis yang mengalahkan persaingan dengan membuat kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda ingin memenangkan pertempuran di lapangan dengan kompetisi yang sangat ketat, bikin perencanaan jauh-jauh sehari. Tidak boleh mendadak, karena banyak faktor yang ada. Semakin sulit perencanaannya, semakin gampang melaksanakan. Semakin gampang perencanaan, semakin sulit melaksanakan. Oleh sebab itu, semua faktor harus dilihat. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik adalah fungsi yang saling terkait yang menciptakan hasil yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi saya berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu.